Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Semana Putra dengan NIM 33372230037, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa jurnal yang berkaitan dengan bisnis intelijen. Sebelum itu, mari kita berkenal dulu apa itu bisnis intelijen. Jadi, bisnis intelijen merupakan sekumpulan proses, teknologi, dan juga alat yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga menyajikan data bisnis agar dapat membantu baik itu organisasi, perusahaan, ataupun individu itu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, cepat, dan juga berbasis data. Nah, apa sih tujuan BI atau bisnis intelijen? Jadi tujuan utamanya adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan juga yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga meningkatkan daya saing bisnis, dan yang keempat mengidentifikasi peluang dan juga resiko. Jadi kita memiliki data, dan BI atau bisnis intelijen itu akan membuat analisis dan juga membuat mitigasi untuk menghindari dampak dan mengetahui resiko apa yang terjadi pada uh, kasus ataupun masalah yang kita hadapi, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam pembahasan mengenai beberapa jurnal yang membahas mengenai bisnis intelijen. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Royan Habibie Soekarno, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu dari mata kuliah bisnis intelijen. Dan laporan ini saya susun sendiri. Oke, untuk jurnal yang pertama, saya menemukan jurnal yang menarik nih, yang berjudul Data Driven Decision Making Advanced Database System for Business Intelligence. Jadi penulisnya, ini beberapa penulisnya bisa dilihat sendiri. Lalu jurnal ini rilis pada tahun 2024 dengan nama jurnal Nanotechnology Perceptions. Oke, jadi secara singkat, jurnal ini membahas mengenai pemanfaatan sistem basis data yang modern dan juga bisnis intelijen yang sangat penting untuk pengambilan keputusan. Nah, berbagai sistem seperti relational database, NoSQL, dan cloud database ini mampu mengelola data besar dan dinamis. Bayangkan kita punya data yang besar. Nah, itu sangat mudah dikelola dengan menggunakan bisnis intelijen, seperti itu. Lalu kelebihan dari jurnal ini yang saya lihat, nih ada beberapa kelebihan. Yang pertama, jurnal ini tuh memberikan gambaran lengkap tentang berbagai jenis sistem basis data seperti RDBMS, NoSQL, Cloud, in-memory, dan juga NewSQL, serta peran pentingnya dalam bisnis intelijen. Yang kedua, menjelaskan tentang integrasi AI. Nah, ini memanfaatkan AI juga dalam pengembangan bisnis intelijen. Yang ketiga, menyediakan langkah-langkah yang praktis pastinya, dan juga dalam pembangunan data warehouse dan solusi mengatasi tantangan seperti integrasi data dan juga kualitas datanya. Yang keempat, menampilkan gambar-gambar visualisasi data. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya dalam BI, yaitu visualisasi data yang memudahkan kita dalam membaca data. Dan yang kelima, menekankan peran sistem basis data dalam meningkatkan efisiensi analisis dan pengambilan keputusan. Namun ada beberapa kekurangan dari jurnal ini yang saya lihat, yaitu jurnal ini tuh nggak banyak ya contoh kasus dari penerapan sistem basis data dalam bisnis tertentu gitu. Jadi sulit gitu untuk menerapkan konsepnya secara langsung gitu. Oke, yang kedua yaitu meskipun menyebutkan tantangan kayak misalkan keamanan dan juga integrasi, tapi tidak ada penjelasan yang jelas gitu. Yang ketiga itu kurangnya diskusi dalam implementasi sistem yang canggih. Kurangnya diskusi tentang keterbatasan teknologi,
Jadi misalnya biaya tinggi atau kendala teknis dalam implementasi sistem yang canggih itu. Jadi kurangnya komunikasi lah gitu ya dalam tentang keterbatasan teknologi. Yang keempat itu aspek etis dan privasi dalam penggunaan data besar, dan AI ini tidak dibahas secara mendalam. Kita juga kan mementingkan bagaimana privasi dan juga hak cipta dari sebuah data. Nah itu kan harus kita perhatikan lebih lanjut gitu ya. Jadi jurnal ini kurang ya memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya adalah faktor biaya dan juga waktu yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi ini itu tidak dipaparkan secara lengkap. Padahal kalau misalkan dia bisa memaparkan secara lengkap dan jelas, itu akan sangat memudahkan orang untuk mengerti teknologi ini tuh dia itu pengen mengatasi masalah apa gitu. Jadi ini saya cantumkan link jurnalnya. Nanti mungkin di akhir akan saya tunjukkan jurnal-jurnal yang telah saya ambil di internet. Oke, jadi mungkin kebanyakan jurnal ini saya ambil di Google Scholar, IEEE, dan juga beberapa platform untuk mencari jurnal-jurnal terkait bisnis intelijen. Yang kedua adalah dengan paper yang berjudul Business Intelligence System and Their Impact and Organizational Decision Making and Performance Outcomes. Dan ini udah bisa kita bayangkan ya dari judulnya bagaimana BI, Business Intelligence ini dapat mampu membantu dalam pengambilan keputusan seperti itu. Jadi penulisnya dari Adek Wahyu Nugroho dan juga Anak Agung Gede Satya Utama, dan tahunnya tahun 2025 dengan nama jurnal Owner Research dan Jurnal Akuntansi. Oke, secara singkat jurnal ini itu membahas mengenai peran bisnis intelijen nih dalam mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi, terutama dalam meningkatkan efisiensi, keunggulan kompetitif, dan juga respon terhadap dinamika pasar. Nah ini sebenarnya jurnal ini tuh sangat menarik ya, karena dia membahas bagaimana faktor-faktor ataupun masalah yang ada di pasar itu dapat mampu diselesaikan dengan menggunakan bisnis intelijen. Nih, implementasi BI itu ini hasilnya nih. Implementasi BI itu berhasil sangat bergantung pada faktor kualitas data, dukungan manajemen, kesiapan teknologi, dan juga keterampilan sumber daya manusia. Nah, BI itu bisa terlaksana atau berhasil itu dengan menggunakan beberapa faktor yang ada di dalam jurnal ini. Ada kualitas data, dukungan manajemen, kesiapan teknologi, dan juga keterampilan sumber daya manusia seperti itu. Nah, kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal itu nunjukin banget manfaat BI dalam meningkatkan pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis data yang akurat gitu. Jadi nggak cuman menerka-nerka, tapi dia itu mampu untuk menunjukkan secara real time data itu hasilnya ini loh gitu. Yang kedua adalah dia itu menekankan pentingnya faktor pendukung seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, dukungan manajemen, kualitas data, dan pelatihan pengguna untuk keberhasilan implementasi BI. Jadi ya beberapa faktor yang menjadikan BI itu akan berhasil dalam implementasinya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, menyajikan gambaran lengkap mengenai potensi BI dalam berbagai sektor. Selanjutnya memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi saat menerapkan BI. Mungkin dalam perkembangan teknologi pasti kita memiliki tantangan, dan BI, Business Intelligence, juga memiliki beberapa tantangan yang sering dihadapi, dan jurnal ini tuh ngebahas banget gitu ya tentang hal tersebut. Dan bukan hanya tantangannya, tapi dia juga memberikan solusi dalam mengatasinya seperti itu. Oke,
Selanjutnya, kelebihan yang terakhir yaitu menyoroti relevansi BI dalam era digital dan revolusi industri 4.0 serta pentingnya integrasi teknologi dan juga budaya organisasi. Nah, dari jurnal sebelumnya, jurnal ini juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Jadi sedikit kurang menjelaskan secara mendalam mengenai teknologi spesifik dan metode analisis apa yang digunakan dalam implementasi BI. Jadi jurnal ini tuh sebenarnya udah jelas, tapi dia tuh nggak spesifik gunain teknologi apa gitu. Dia udah punya gambaran jelas tentang ide dan juga gagasan mereka, tapi mereka tuh nggak menjelaskan secara jelas mengenai teknologi yang digunakan gitu. Yang kedua adalah jurnal ini tuh lebih banyak menyoroti manfaat dan tantangan secara umum tanpa memberikan solusi rinci atau studi kasus yang konkret begitu. Jadi udah nyebutin tantangan, manfaat BI, tapi kurang ya. Sebenarnya ada solusi, cuman kurang memberikan solusi yang rinci atau studi kasus yang konkret. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah terbatasnya pembahasan mengenai aspek etis dan privasi data dalam penerapan BI. Yang keempat, tidak membahas secara rinci biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi BI secara menyeluruh. Nah ini biaya ataupun sumber daya yang digunakan itu sebenarnya penting dalam pelaksanaan atau implementasi sesuatu. Namun jurnal ini mungkin ya kurang ya untuk menjelaskan mengenai hal tersebut. Terus yang terakhir, meskipun menyinggung tantangan, tapi mereka tuh kurang diskusi tentang strategi mitigasi risiko yang efektif gitu. Jadi ini berkebalikan nih sama kelebihannya seperti itu ya. Jadi mereka tuh kurang diskusi tentang strategi mitigasi risiko yang efektif gitu. Oke, ini ada link jurnal yang telah saya cantumkan di sini. Selanjutnya, kita akan lanjut ke jurnal yang ketiga mengenai Business Intelligence Adoption and Implementation Risk in SME Insight from an Empirical Study in Tunisia dengan penulis Placide Pobanzao, Malatsi Galani dan juga Chaima Alawi. Nah, yang saya tahu tuh Malatsi Galani itu seorang dosen dari teknologi universitas yang terkenal gitu. Ini sangat bagus ya. Dari tahun 2022 dengan nama jurnal International Journal of Business Intelligence Research. Nah, dari nama jurnal aja dia udah jelaskan akan jelaskan secara rinci ya mengenai business intelligence gitu. Nah, kalau secara ringkasnya jurnal ini itu ngebahas bagaimana perusahaan kecil dan menengah atau biasa kita sebut PKM, perusahaan kecil menengah atau kita sering nyebutnya UMKM ya, unit masyarakat kecil menengah ya, seperti itu sebenarnya sama ya, di Tunisia ya, dalam mengadopsi sistem bisnis intelijen dan mengelola resiko yang terkait dengan proses implementasinya. Nah, ini dia salah satu penerapan dalam BI, yaitu dengan di sektor UMKM atau PKM seperti itu. Jadi jurnal ini itu menjelaskan studi kasus yang dilakukan pada sebuah perusahaan manufaktur kecil yang berhasil menjalankan implementasi BI dengan pendekatan yang lebih informal dan juga intuitif. Penelitian ini itu menegaskan bahwa khusus untuk PKM, manajemen risiko yang efektif tidak selalu harus formal dan juga kompleks. Seperti itu. Kayak misalkan penggunaan BI itu nggak harus formal loh, nggak harus sekompleks itu. Jadi kita tuh bisa menggunakan penerapan
bisnis intelijen ini di sektor kecil gitu. Apa ya, sekecil mamang jualan somai gitu ya, itu bisa menerapkan sistem bisnis intelijen gitu. Dia mengatur keuangannya, membuat dashboard untuk menganalisis resiko, terus siapa aja pelanggan yang sering datang. Itu kan penerapan bisnis intelijen yang nggak harus apa ya, ribet gitu. Jadi mamang somai itu nantinya akan bisa berkembang gitu dengan penerapan BI ini. Begitu sih. Jadi yang dibahas dari jurnal ini itu. Nah, ini hasilnya nih. Hasilnya, perusahaan mampu mengurangi resiko kegagalan implementasi dan mencapai keberhasilan dalam penggunaan sistem BI. Nah, ini. Nah, kelebihannya dari jurnal ini yaitu memberikan pemahaman konseptual dan pengalaman nyata tentang adopsi BI di PKM. Ini. Oke, kita persingkat aja ya. Yang kedua, kontribusi teoritis dan praktis, mengisi kekosongan dalam literatur mengenai manajemen resiko. Jadi kita dalam jurnal ini menjelaskan mengenai literatur manajemen resiko. Kalau kita tahu manajemen resiko, beberapa usaha pasti akan mengalami apa ya, kemunduran atau kebangkrutan. Nah, kita bisa memanajemenkan resiko tersebut, resiko yang mungkin kita nggak mau tahu gitu ya tentang resiko atau dampak negatifnya. Nah, itu kita bisa menggunakan BI gitu. Jadi lalu yang ketiga, fokus pada konteks negara yang berkembang, memberikan wawasan yang berbeda dari sebagian besar penelitian yang berfokus pada negara industri. Nah, Tunisia ini mungkin salah satu negara yang enggak berfokus pada negara industri. Jadi mereka itu cuman ngambil contoh kecil dari perusahaan PKM gitu. Apa PKM tadi? Perusahaan kecil dan menengah gitu. Jadi kecil dan menengah gitu. Enggak perusahaan besar yang fokusnya di bidang industri gitu. Sehingga jurnal ini tuh mampu memperluas pemahaman global tentang implementasi teknologi di PKM. Seperti itu. Lalu kekurangannya apa? Nah, sayang sekali ada beberapa kekurangan, yaitu keterbatasan sampel dan juga lokasi. Studi ini dilakukan hanya pada satu perusahaan di Tunisia, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya menggeneralisasi untuk semua jenis PKM atau regional lain. Sebenarnya nggak bagus aja sih ngambil studi kasus di salah satu perusahaan kecil di Tunisia. Namun dalam pengambilan keputusan itu seorang penulis nggak disarankan tuh nggak boleh ngambil cuman dalam satu sumber aja gitu. Misalkan di perusahaan kecil di Tunisia itu perusahaannya berhasil dengan metode tersendiri di BI gitu. Mungkin metode membuat dashboard gitu ya, atau menggunakan Power BI dalam penerapannya. Dia berhasil, dan si penulis menggeneralisasi bahwa penerapan ini tuh bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi nyatanya itu enggak gitu. Nyatanya ya tergantung kondisi dan juga seberapa besar perusahaan tersebut. Jadi ya seharusnya ada beberapa studi literatur ataupun perusahaan-perusahaan yang menjadi acuan gitu. Bukan hanya perusahaan kecil di Tunisia tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah meski penjelasannya mendalam, metode ini tuh kurang memberikan data kuantitatif yang dapat mengukur pengaruh secara statistik dan memperkuat temuan. Nah, ini berhubungan juga sama
pendapat yang pertama ya. Jadi kita harus membandingkan beberapa data, dan datanya itu harus kuantitatif. Kita tuh harus membandingkan data yang supaya kita tuh bisa mengambil keputusan yang bagus gitu. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan juga dinamika. Nah, yang saya lihat di jurnal ini itu dia itu mengamati satu fase sebelum implementasi, sehingga tidak menjelaskan bagaimana proses ini berlangsung selama dan setelah implementasi secara menyeluruh. Jadi mungkin ini berkaitan mengenai waktunya ya, waktu konkret atau waktu jelasnya, berapa lama penelitian ini berlangsung, berapa tahun perusahaan yang diteliti itu berkembang. Tadi kan udah dijelaskan mengenai hasilnya seperti itu kan. Ini ada link jurnalnya. Oke, kita bahas mengenai jurnal yang keempat ya. Judulnya adalah Efektivitas Implementasi Manajemen Bisnis Intelijen pada Industri 4.0. Oke, walaupun kita udah ataupun ingin bergeser ya ke industri 5.0, karena ini jurnal tahun 2022 yang ditulis oleh ya itu penulisnya, Efektivitas Implementasi Manajemen Bisnis Intelijen, dengan nama jurnal ADI Business Digital Interdisiplin Journal. Nah, dari judulnya aja si penulis ini yang saya lihat dia itu udah memberikan gambaran tentang implementasi BI di industri 4.0 gitu. Jadi ini bisa aja menjadi acuan kita ya, bagaimana teknologi dan juga informasi ini berkembang secara real time dan juga cepat sekali di industri 5.0 nanti gitu. Nah, secara jelas dan juga singkat, jurnal ini tuh ngebahas mengenai yaitu implementasi manajemen bisnis intelijen di era industri 4.0, yang mana ditekankan bahwa teknologi BI seperti integrasi ERP, IoT, Big Data, dan juga Artificial Intelligence ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat di organisasi. Nah ini, apalagi saya sekarang sedang magang di salah satu perusahaan kimia yang ada di Cilegon, dan penggunaan ERP, Enterprise Relational, saya lupa kepanjangannya, cuman ERP ini emang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan untuk manajemen data gitu ya. Entah itu datanya digunakan untuk cuman biar datanya datanya nggak berantakan, ataupun bisa manajemen resiko, mitigasi, dan mungkin bisa prediksi data-data yang prediksi masa depan gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Cuman ERP ini sangat-sangat digunakan gitu di beberapa perusahaan. Nah, selain itu IoT, Big Data, dan juga AI lah, kita nggak usah meragukan lagi ya mengenai beberapa hal ini gitu. AI ya, sekarang kita tahu bahwasanya AI itu udah sangat mendominasi gitu ya teknologi di zaman sekarang. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang didukung oleh AI. IoT, kita udah nggak asing lagi ya sama IoT. Mungkin di rumah kita sendiri ada lampu yang bisa dinyalain pakai HP. Kita pergi keluar ada di tol bisa cuman tap dan gerbang langsung terbuka dan lain sebagainya begitu. Jadi jurnal ini tuh berperan penting gitu dalam mendukung pertumbuhan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat di organisasi gitu. Jadi penerapan BI ini sangat-sangat dibutuhkan dalam perkembangan industri 4.0. Singkatnya seperti itu.
Oke, kelebihannya. Nah, jurnal ini tuh memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dia itu sangat-sangat jelas dalam menjelaskan peran teknologi BI dan integrasinya dengan industri 4.0 termasuk penggunaan big data, IoT dan juga AI. Nah, dia itu tidak hanya menggunakan BI seperti biasanya, seperti orang biasanya, tapi dia integrasinya langsung ke big data, IoT dan juga AI gitu. Jadi ini sangat-sangat merupakan terobosan besar ya, karena si penulis ini sangat-sangat apa ya, saya juga tertarik sih waktu baca jurnal ini tuh. Dia mengintegrasikan bisnis intelligence itu ke dalam AI, ke dalam big data. IoT itu kan sebenarnya dia kumpulan data yang diambil dari beberapa sensor ya. Jadi mungkin aja misalkan kita punya sensor kelembapan untuk tanaman. Nah, si data itu masuk dan dianalisis dengan menggunakan business intelligence. Nah, itu merupakan penerapan dan integrasi yang bagus kan buat kemajuan masa depan kita nantinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini kelebihannya banyak sekali ya, memberikan gambaran fakta dan data terkait dampak teknologi BI. Nah, cuman ya lebih kurangnya seperti itu. Dia membahas mengenai manajemen apa sih? Implementasi dari bisnis intelligence dan integrasinya gitu ya pada beberapa hal kayak ERP, IoT, Big Data dan juga AI. Nah, kekurangannya ini yang saya sayangkan nih. Padahal idenya itu udah sangat bagus sekali ya. Jadi kekurangannya adalah dia itu kurang dalam studi kasus nyata secara mendalam gitu. Jadi mungkin ada apa ya, lebih banyak teori daripada praktek. Itu sih yang ngebuat saya tuh sangat menyayangkan gitu. Jadi fokusnya itu lebih kepada teoritis dan juga literatur, dan juga tidak membahas secara rinci kendala teknologi dan biaya yang mungkin dihadapi perusahaan. Nah, padahal ini penting gitu. Lalu tidak ada analisis tentang resiko atau tantangan keamanan data, ya karena memang mostly jurnalnya itu ngebahas mengenai literatur. Begitu. Dan ini link jurnalnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai uh, jurnal yang kelima mengenai implementasi bisnis intelijen dengan Tableau untuk optimasi pengambilan keputusan perusahaan freight forwarder, dengan penulis Putra Raiwironegoro dan juga Rahmi Iman pada tahun 2004. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai software yang digunakan pada bisnis intelligence. Mungkin teman-teman tahu ya mengenai Tableau. Tableau itu semacam software yang biasa digunakan untuk menganalisis data secara visual. Sebenarnya saya juga pusing gitu ya ngelihat data-data yang segitu banyaknya, angka-angka di database. Itu sangat-sangat pusing sekali. Dan apalagi di SQL gitu. Nah, si Tableau ini ngebantu banget ya buat si penggunanya dalam melihat dan memvisualisasikan data yang ada begitu. Jadi singkatnya seperti itu sih kalau jurnalnya itu. Dan studi kasusnya ini di PT Freight Forwarder, di PT Maztrans Global Indo. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan persebaran konsumen, estimasi pengiriman, berat muatan, tingkat kepuasan pelanggan, pemasaran bulanan, dan diskon pengiriman dengan menggunakan data tahun 2023. Nah, ini penerapan dari bisnis intelijen menggunakan Tableau nih. Dia memiliki banyak data nih, kayak data konsumen,
data pengiriman, data muatan gitu ya dalam suatu perusahaan. Nah, dia itu memanfaatkan Tableau untuk memvisualisasikannya. Nah, artikel ini menunjukkan bahwa Jakarta Timur menjadi wilayah dengan pengiriman terbanyak. Wow. Oke, dan total pengiriman sepanjang tahun mencapai lebih dari 162.000 paket dengan rata-rata 4,5. Nah, dari PT Mazdani Global Indo ini kan tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia gitu. Dan hasilnya yaitu mengetahui bahwa Jakarta Timur itu menjadi wilayah dengan pengiriman terbanyak dan total pengiriman sepanjang tahun mencapai lebih dari 162.000 paket dengan rating rata-rata 4,5. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari jurnal ini. Jadi kelebihannya dia sudah bagus menggunakan metode BI dengan Tableau yang memang fungsinya itu bisa menyajikan data secara visual, interaktif dan juga mudah dipahami dengan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan juga menunjukkan data nyata. Nah, ini yang penting, dan juga mengoptimalkan proses monitoring dan analisis performa perusahaan melalui dashboard yang lengkap dan menarik. Ini yang memang dibutuhin oleh perusahaan-perusahaan. Di setiap perusahaan menggunakan visualisasi untuk menganalisis bahwa BI ini sangat penting gitu ya, apalagi menggunakan Tableau gitu. Nah, kekurangannya yang pertama, informasi yang disajikan itu cenderung umum dan belum mendalam, misalkan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi volume pengiriman di wilayah tertentu. Yang kedua, tidak dijelaskan secara detail tentang metode pengumpulan data dan analisis statistik yang digunakan. Jadi datanya memang udah dikumpulin tapi nggak secara jelas gitu ya. Pakai metode apa sih gitu dalam statistik? Kan bisa aja kayak metode scraping, metode banyak lah metode ya. Nah, gitu. Intinya, nah yang ketiga itu tidak membahas kendala atau tantangan implementasi BI dan Tableau dalam konteks perusahaan secara mendalam. Nah, mereka itu cuman ngebahas mengenai perkembangan, menjelaskan bagaimana Tableau ini bisa lebih bisa bermanfaat di perusahaan, tapi nggak menjelaskan mengenai tantangan gitu. Padahal menurut saya penting juga gitu kita menganalisis struggle yang kita hadapi gitu. Itu sih. Nah, ini link jurnalnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan jurnal yang ke-6 yang saya temui dengan judul pemanfaatan visualisasi data dalam bisnis intelijen untuk strategi bisnis perusahaan retail. Ini agak-agak mirip dengan yang tadi di Tunisia ya, karena pemanfaatan BI juga dalam strategi bisnis, apalagi ini perusahaan retail nih. Nah, ini penulisnya lalu tahun 2025 dengan nama Jurnal Manuhara Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis. Oke, singkatnya jurnal ini ngebahas yang tadi kan Tableau, yang sekarang Power BI. Nah, artikel ini ngebahas penggunaan visualisasi data dalam sistem BI untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan retail. Nah, penelitian ini menggunakan analisis data penjualan selama 1 tahun menggunakan perangkat lunak Power BI. Nah, tadi kan Tableau dan sekarang Power BI. Sebenarnya dua aplikasi ini itu salah dua aplikasi yang memang yang bisa digunakan pada proses BI atau Business Intelligence, dan hasilnya menunjukkan bahwa
Visualisasi data secara interaktif mempermudah pemahaman terhadap pola penjualan, distribusi produk, dan lokasi transaksi. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Memang visualisasi itu sangat mudah dibaca bahkan oleh orang awam yang tidak mengerti apa sih gitu. Data sebanyaknya itu untuk apa? Data penjualan yang kita ngebuat diagram batang misalkan, penjualan apa ya, peningkatan penjualan dari tahun ke tahun itu kan bisa kita analisis di situ. Nah, kelebihan dari jurnal ini yaitu menggunakan metodologi yang jelas dengan analisis data real dan berbasis visualisasi interaktif yang mudah dipahami, terutama oleh pengguna non teknis. Nah, ini dia itu sangat mudah untuk dipahami gitu ya. Yang kedua, dia membuktikan bahwa BI dan visualisasi data dapat meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya memberikan contoh konkret. Nah, bukan hanya teori-teori, tapi dia juga melakukan studi kasus di perusahaan retail gitu. Yang keempat, menunjukkan pentingnya penyelesaian teknologi dengan kebutuhan bisnis. Nah, gitu. Nah, kekurangannya penelitian ini tuh terbatas pada satu periode dan satu perusahaan, sehingga hasilnya mungkin kurang umum dan perlu pengujian lebih luas. Nah, ini sama yang tadi di Tunisia, dia cuman mengambil beberapa sampel gitu ya dalam beberapa periode, mungkin periode tahun 5 tahun belakang, 5 tahun, 10 tahun dalam satu perusahaan. Karena itu kan nantinya ada bias tersendiri ya kalau misalkan kita ngambil keputusan begitu. Nah, selanjutnya kurangnya penjelasan mengenai biaya. Ini emang setiap jurnal kayaknya ada kayak gini deh ya, penjelasan biaya yang dibutuhin tuh apa gitu. Karena kalau menurut saya penting juga sih kayak mikirin biaya yang untuk implementasinya itu bagaimana gitu. Karena kita kan, menurut saya ya gitu. Oke, selanjutnya fokus utamanya itu hanya pada penjualan, sehingga aspek lain seperti pengalaman pelanggan atau faktor eksternal tidak dieksplorasi secara mendalam. Ini yang salah sih kalau menurut saya. Jadi dia tuh cuman mikirin mengenai penjualan dari tahun ke tahun, tapi nggak mikirin bagaimana pengalaman dari pelanggan, pengalaman si pembeli itu gimana sih tentang produknya. Bisa aja dia apa ya, ada orang yang ngebeli cuman buat ngejual lagi gitu tuh kan, bisa aja kan ngebeli secara besar-besaran terus ngejual lebih murah. Itu bisa aja tanpa kita tahu pengalaman pelanggan ini tuh emang ngebeli produk kita tuh karena suka atau karena apa. Yang itu sih yang penting. Oke, selanjutnya jurnal yang ketujuh dengan judul Penerapan BI dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. Nah, sebenarnya ini studi kasusnya sih yang berbeda. Dia mengenai tentang UMKM yang ada di Indonesia. Tadi kan UMKM-nya di Tunisia, PKM di Tunisia. Nah, sekarang di Indonesia seperti itu. Nah, ini penulisnya pada tahun 2025 dengan nama jurnal Socios, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial. Nah, secara singkat jurnal ini itu ngebahas mengenai yaitu penerapan BI dalam UMKM di Indonesia. Nah, yang mana ditekankan bahwa BI itu teknologi dan proses analisis data yang dapat membantu dan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, studi kasusnya ini itu dilakukan pada UMKM kuliner di Bandung. Nah, ini pas banget nih. Tadi kasusnya yang Mamang Somai itu. Mungkin ini Mamang Somai juga nih yang ada di Bandung nih. Karena dia UMKM kuliner di Bandung. Mamang Somai berarti. Nah, menunjukkan bahwa melalui analisis data
Pemilik usaha dapat mengatur ulang jadwal kerja, mengeliminasi menu tidak laku, dan mengelola stok secara lebih efisien. Nah, kita ambil kasus Memang Somai aja yang tadi ya. Memang Somainya hari ini tuh nggak laku, besok laku, besoknya lagi nggak laku. Nah, apa sih yang menyebabkan dia tuh nggak laku gitu? Bisa aja karena pelanggannya lagi libur gitu. Kebanyakan mamangnya itu kerjanya di hari libur, padahal pelanggannya libur gitu, kan nggak nyambung gitu. Jualannya masih banyak, padahal ya itu dia berharap bahwa pelanggannya beli, tapi pelanggannya malah libur. Itu kan harus dilakukan analisis gitu, dari hari ke hari kita tadi itu memahami bagaimana pengalaman pelanggan dan sebagainya. Nah, kelebihan dari jurnal ini, dari jurnal-jurnal yang lain, dia itu sangat memberikan penjelasan yang jelas ya tentang konsep dan komponen BI. Menyajikan studi kasus juga, menekankan bahwa BI itu nggak harus mahal atau kompleks, bisa aja melalui alat-alat yang sederhana, mungkin dari Excel. Nah, itu kan bisa pivot table. Nah, ini yang harusnya menurut saya bisa dikembangkan lagi dengan uh, literasi digital ya. Ini bahas literasi digital ya, tentang UMKM yang ada di Indonesia ini. Oke, nah secara garis besar seperti itu sih kelebihannya memang dari jurnal ini. Dia itu konsepnya jelas, studi kasus ada, nunjukin manfaat, sangat-sangat relevan dengan bisnis intelijen. Namun kekurangannya, yang pertama, kurang penjelasan mendalam tentang tantangan dan hambatan ya. Itu sih emang kurang dijelasin ya di beberapa jurnal yang kita bahas sebelumnya ya. Terus teknologi dan sumber daya yang mungkin belum dijelasin, kurang diskusi mengenai sumber daya manusia ini sama. Terus penelitian lebih banyak deskriptif dan studi kasus sehingga belum memberikan gambaran menuju tentang efektivitas jangka panjangnya. Ini sama aja menjelaskan tentang tantangan sih kalau misalkan kita berbicara mengenai jangka panjang gitu ya. Jangka panjang untuk masa depan, bagaimana proses ini tuh bisa berkembang nantinya gitu. Oke, kita lanjut ke jurnal ke-8 aja dengan judul Perencanaan Bisnis Intelijen untuk Strategi Pengembangan Produk Unggulan Menggunakan Algoritma Support Vektor Mesin. Ini tadi berkaitan juga ya sama yang tadi, integrasi AI ya. Mungkin saya mau izin minum dulu ya. Oke. Pada tahun 2023 dengan penulis Oding Herdiana dengan nama Jurnal Informatika. Oke. Dia itu ngebahas mengenai singkatnya ya, membahas mengenai BI yang dia itu ngegunain salah satu algoritma mesin learning, yaitu SVM, Support Vector Mesin, yang biasa digunakan buat SVM tuh membuat ini guys, membuat prediksi ya SVM. Nah, dia itu menentukan strategi pengembangan produk unggulan UKM di kota Tasikmalaya. Itu. Nah, ini studi kasusnya di UKM, unit kerja masyarakat di kota Tasikmalaya. Nah, data yang digunakan itu meliputi data produksi, pendapatan, dan juga responden UKM. Metode ini bertujuan untuk memetakan produk-produk yang memiliki potensi tinggi
agar bisa dikembangkan secara lebih fokus dan efisien gitu. Nah, hasilnya mereka itu berhasil menguji atau menunjukkan bahwa algoritma SVM ini mampu memberikan akurasi klasifikasi hingga 97% sehingga bisa digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, ini menarik juga sih karena BI dikombinasikan menggunakan metode mesin learning gitu ya. Jadi kita nggak cuman gunain mesin learning itu buat mungkin buat prediksi, buat cuman data dummy, prediksi tinggi badan dan hal sebagainya. Bisa aja kita ngembangin bisnis dengan mesin learning itu. Dan salah satunya ini gitu. Nah, kelebihan dari jurnal ini yang pertama, dia menjelaskan penggunaan teknologi BI dan algoritma SVM yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, data yang digunakan lengkap. Yang ketiga, tingkat akurasinya sangat tinggi, 97%. Wah, itu hampir mencapai sempurna. Dan memang kesimpulannya bahwa SVM ini sangat sangat berguna gitu ya, sangat bagus gitu digunakan untuk pada studi kasus ini. Selanjutnya, nah ini kekurangannya. Yang pertama, memang tidak membahas secara mendalam tentang implementasi teknologi di lapangan seperti tantangan sumber data atau kesiapan sumber daya manusianya. Yang kedua, tidak ada pembahasan terkait biaya. Yang ketiga, fokus utamanya cuman pada kota Tasikmalaya. Dan yang keempat, kurang evaluasi terhadap kemungkinan bias data atau ketidakakuratan dalam pengisian data responden dan produksi. Ya, itu sih kalau kekurangannya. Mungkin kekurangan yang keempat nih yang sangat berbeda dari jurnal-jurnal sebelumnya ya. Karena dia mengambil data responden juga kepada pembelinya, dan bisa aja dia terdapat bias gitu pada beberapa pendapat orang-orang tentang produknya. Itu sih. Oke, selanjutnya yang ke-9. Jurnal 9 mengenai penerapan bisnis intelijen dan preskriptif analitik pada mutu pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Pekanbaru. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai beberapa bidang ya, tentang UMKM. Banyaknya UMKM ya, UMKM di perusahaan, di unit kecil atau menengah gitu ya, mungkin penggunaan SVM. Nah, ini kita masuk lagi ke bidang kesehatan di mutu pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Pekanbaru dengan penulis Raisa Irisalina dan juga Rahmatika Pratama Santi pada tahun 2024 dengan nama Jurnal Nasional Teknologi dan juga Sistem Informasi. Singkatnya, jurnal itu ngebahas bagaimana BI itu mampu mampu melakukan analytics atau analisis pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit Kota Pekanbaru. Nah, kendala utama yang dihadapi itu dalam studi kasus ini adalah pengolahan dan analisis data laporan kinerja yang masih dilakukan secara manual. Oke, menarik. Karena kalau kita lihat di beberapa rumah sakit itu pendataannya masih secara manual ya. Kayak misalkan ada pasien datang, ditulis nama, umur, alamat, segala macam itu secara manual. Namun dalam penerapannya ini kita tidak menggunakan secara manual lagi gitu. Nah, tapi secara digital. Dan memang kelebihan dari kita menggunakan digital adalah
kita tuh bisa mengconvert itu tuh dalam sebuah pelaporan dan menggunakan bisnis intelijen gitu, menggunakan beberapa metode untuk analisis gitu. Nah, solusi yang diusulkan adalah pengembangan dashboard interaktif yang menyajikan data statistik mengenai performa rumah sakit secara visual dan juga mudah dipahami. Nah, ini yang sebenarnya harus dibutuhkan di beberapa rumah sakit ya, apalagi di daerah terpencil, karena kita tuh perlu ya perlu mencari mitigasi dari resiko-resiko yang terjadi di beberapa rumah sakit gitu. Misalkan ada data diabetes di satu daerah gitu ya, nah kita tuh bisa menggunakan BI, bisnis intelligence ini, untuk memperkirakan kenapa sih di satu daerah, di satu kampung ini itu banyak terjadi diabetes gitu. Apakah masyarakatnya suka makan gula, apakah masyarakatnya tidak menjaga kesehatan. Nah, itu kan bisa aja kita analisis dan mencegah penyakit tersebut terjadi di masa datang. Itu sih yang saya ambil dari jurnal ini. Dan hasil pengujian user acceptance test-nya, dia ini sangat bagus, menunjukkan tingkat penerimaannya sebesar 90%. Seperti itu. Nah, kelebihannya pada jurnal ini, dia menjelaskan solusi praktis dan juga terintegrasi bagaimana penerapan dashboard dari analitis tadi rumah sakit pada BI membantu memvisualisasikan data secara real time dan interaktif. Bisa aja menggunakan Power BI, bisa menggunakan Tableau, banyak sih sebenarnya software yang bisa digunakan. Lalu yang kedua, mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengolahan data secara manual. Nah itu ya bisa diterima kelebihannya. Yang ketiga, nah, penerimaan pengguna yang tinggi. Jadi masyarakat tuh puas dengan ide-ide ini, masuknya BI kepada masyarakat, karena masyarakat tuh menerima, tingkat penerimaannya aja besar sekali, 90% gitu. Lalu yang keempat, penggunaan data historis yang menggunakan data dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, ini kelebihannya dari jurnal-jurnal sebelumnya, karena jurnal-jurnal sebelumnya cuman menggunakan di satu periode aja, periode tahun 2020 misalkan pada saat corona, itu kan nggak relevan lagi di tahun 2025 sekarang gitu. Nah, kekurangannya ini terbatas pada data. Penggunaan data hanya berasal dari laporan yang diakses dari aplikasi tertentu, yang mana aplikasinya itu mutu fashion case, sehingga mungkin belum mencakup seluruh aspek terkait mutu layanan pada rumah sakit. Keterbatasan data sih sebenarnya. Lalu kedua itu tidak menjelaskan secara detail teknis. Yang ketiga, implementasi terbatas pada skala luas. Dan yang keempat, kemungkinan ketergantungan pada data yang manual gitu. Dia meskipun telah dilakukan otomatisasi visualisasi, proses awal yang masih bergantung pada data manual dari laporan Excel bisa menjadi hambatan dalam skala yang lebih besar. Kalau datanya lebih besar kan capek juga ya ngetik manual di Excel. Itu sih. Oke, yang terakhir, least but not least, kita sambut judul artikel atau jurnal terakhir mengenai bisnis intelijen dalam era ekonomi digital, kajian sistematis atas strategi dan implementasinya. Ini dia bidang lain, yaitu bidang ekonomi, dengan penulis ini tahun 2025 dengan nama Jurnal Artificial Informatika dan juga Sistem Informasi. Singkatnya, mungkin jurnal ini itu membahas mengenai
pendekatan sistematik literature review ya, meneliti strategi dan implementasi BI dalam konteks ekonomi digital dari tahun 2015 hingga 2025. Wow. Jadi emang dia ini literature review ya. Oke, banyak sumber-sumbernya nih. Dia sangat senang meneliti kayaknya nih penulisnya. Jadi beberapa artikel dari 85 artikel, coba bayangin. Seperti Scopus, IEEE Explore, Science Direct, dan Google Scholar dengan kriteria tertentu seperti relevansi topik dan proses peer review. Nah, hasil utamanya menunjukkan bahwa BI itu dominan meliputi integrasi data secara real time, pemanfaatan teknologi cloud dan mobile BI, serta penggunaan big data dan juga machine learning. Setuju sih sama penelitiannya, karena yang tadi sudah disebutkan juga jurnal-jurnal itu menggunakan teknologi cloud ya, data yang terintegrasi dengan awan, bukan awan yang di atas ya, cuman database yang real time gitu, bukan lokal lagi, dengan big data, machine learning yang tadi SVM gitu sih. Sangat-sangat bagus. Nah, kelebihannya metodologi sistematis. Emang ini pendekatan SLR ini mengikuti protokol Prisma yang memastikan sumber data yang berkualitas dan relevan. Sangat-sangat bagus sekali sih. Dari 85 artikel dia bisa mengembangkan satu jurnal, kayak dirangkum gitu ya, 85 artikel itu. Itu sih mungkin kelebihannya, lebih ke banyak kajian dari jurnal-jurnal ini gitu. Namun kekurangannya, dia kekurangan keterbatasan ruang lingkup, hanya membahas itu dari tahun 2015 sampai 2025. Menurut saya sih emang kekurangan sih, karena dia literaturnya cuman dari 2015 sampai 2025, which is dia 10 tahun ya, 10 tahun ke belakang. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu tuh dalam penerapannya gitu. Terus yang kedua, kurangnya studi longitudinal, yang mayoritas studinya dianalisis bersifat jangka pendek. Dan yang ketiga, fokus terbatas pada organisasi besar. Iya sih, karena dia itu fokusnya sama organisasi yang besar, jadi kurang gitu memperhatikan UMKM yang kecil yang tadi kayak Mamang Somai itu. Terus keempat, kurangnya studi empiris langsung. Dan yang kelima, ini perlu dikembangkan wawasan tentang integrasi AI dan BI yang lebih mendalam. Ini link jurnalnya gitu. Dan 10 jurnal itu sudah saya bahas semua. Mungkin saya akan memperlihatkan ya dari tadi. Nah, ini yang pertama, data driven decision making, bagaimana BI bisa mengambil keputusan gitu ya. Yang kedua juga sama, decision making juga. Yang ketiga, nah ini di Tunisia. Lalu yang keempat itu di industri 4.0. Yang kelima menggunakan Tableau. Yang keenam di penerapan BI di perusahaan retail. Yang ketujuh di UMKM nih di Indonesia. Yang ke-8 menggunakan SVM. Yang ke-9 yang ke-10 9 tentang untuk pelayanan rumah sakit nih ya, bidang kesehatan. Dan yang ke-10 pada era ekonomi gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 10 jurnal
yang telah saya review dari berbagai bidang. Memang BI ini sangat bermanfaat ya di bidang UMKM, kesehatan, teknologi, dan pendidikan, dan segala macam itu memang sangat penting sih BI. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.